Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu gol roket Benjamin Pavard membawa timnas Prancis meraih kemenangan atas Irlandia. Sementara Thomas Tuchel tertarik mendatangkan Harry Kane ke Bayern Munchen. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan kualifikasi Piala Euro. Ada timnas Belanda yang meraih kemenangan perdana setelah memperdaya Gibraltar dengan 3 gol tanpa balas. Sedangkan Prancis meraih kemenangan tipis lewat tendangan roket dari Benjamin Pavard. Timnas Belanda meraih kemenangan pertamanya pada matchday kedua kualifikasi Piala Euro 2024. Skuad asuhan Ronald Koeman berhasil menang telak atas Gibraltar dengan skor 3-0. Skuad The Orange tampil dominan sejak menit awal pertandingan. Namun Belanda baru bisa membuka keunggulan mereka melalui gol Memphis Depay di menit ke-23 pertandingan. Masuki babak kedua, skuad Orange sama sekali nggak mengendurkan serangan mereka. Nathan Ake berhasil menambah keunggulan bagi timnas Belanda menjadi 2-0. Gibraltar yang tertinggal 2 gol justru harus bermain dengan 10 pemain setelah Liam Walker diganjar kartu merah. Saat itu dia mendapat kartu merah usai melanggar keras Matt Weaver. Meskipun unggul jumlah pemain, Belanda masih kesulitan untuk mencetak gol. Belanda baru bisa menambah keunggulan melalui gol kedua dari Nathan Ake di menit ke-82. Hingga laga usai nggak ada tambahan gol lagi yang tercipta. Hasil ini membuat Belanda menempati peringkat 3 grup B dengan memperoleh 3 poin. Timnas Prancis melanjutkan tren positif mereka dalam laga matchday kedua kualifikasi Piala Euro 2024. Bertanding di Stadion Aviva, Kylian Mbappe dan kawan-kawan menekuk Irlandia dengan skor tipis 0-1. Di laga kali ini, sang pelatih Didier Deschamps menurunkan Olivier Giroud sebagai ujung tombak. Pemain AC Milan itu pun mencatatkan rekor baru bersama skuad Le Bleu. Giroud menjadi pemain tertua Prancis yang diturunkan sebagai starter di pertandingan kompetitif. Mantan menyerang Chelsea ini mencatatkan rekor tersebut di usia 36 tahun 178 hari. Sayangnya di laga kali ini Giroud nggak bisa berbuat banyak dengan gagal mencetak gol. Satu-satunya gol di laga kali ini dilesahkan lewat gol roket Benjamin Pavard di menit ke-50 laga. Gol itu berawal dari kesalahan yang dilakukan pemain bertahan Islandia. Berikutnya Pavard berhasil mencuri bola dan langsung melepaskan sepakan roket dari luar kotak penalti. Irlandia yang tertinggal 1 gol nggak membuat mereka bermain bertahan. Bahkan tim berjuluk The Boys in Green ini punya peluang untuk mencetak gol lewat sundulan kencang dari Nathan Collins. Sayang sundulan tersebut berhasil ditepis dengan baik oleh sang penjaga gawang Mike Maignan. Sampai peluit panjang dibunyikan, Prancis gagal melesakkan satupun gol balasan. Dengan hasil ini pasukan Didier Deschamps memimpin klasemen sementara grup B dengan mengemas 6 poin. Polandia meraih kemenangan perdana setelah mampu mengalahkan Albania dengan skor tipis 1-0. Sementara Ralf Rangnick berhasil membawa timnas Austria comeback dramatis atas Estonia dengan skor 2-1. Hebat juga ya guys, Rangnick ini padahal dulu di MU sering dihujat loh. Polandia meraih kemenangan perdana dalam laga grup E kualifikasi Piala Euro 2024. Dalam laga tersebut, Robert Lewandowski dan kawan-kawan menekuk Albania dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Polandia dilesahkan melalui Karol Swiderski pada menit ke-41. Sampai peluit panjang dibunyikan, Polandia gagal melesahkan satupun gol balasan. Hasil ini membuat Polandia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup E. Mereka cuma selisih 1 angka dari Republik Ceko yang memuncaki klasemen sementara. Timnas Austria kembali meraih hasil positif saat menjamu tamunya Estonia di matchday kedua kualifikasi Piala Euro 2024. Dalam laga itu pasukan Ralf Rangnick comeback dramatis dengan skor 2-1. Timnas Austria menutup babak pertama dengan tertinggal 1 gol. 1 gol Estonia dicetak melalui Rauno Sapinen di menit ke-25 pertandingan. Memasuki babak kedua, Austria bisa comeback dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol itu dilesahkan lewat Florian Kainz dan gol dramatis dari Michael Gregorsti pada menit ke-89. Ini merupakan kemenangan kedua yang diraih Austria secara berturut-turut. Kini mereka kokoh di puncak klasemen grup F dengan perolehan 6 poin. Timnas Swedia berhasil mencukur habis Azerbaijan dengan 5 gol tanpa balas. Bicara soal keunggulan telak, ada juga Hongaria yang juga nggak mau kalah dengan mampu mengalahkan Bulgaria dengan skor 3-0. Selamat! Swedia meraih kemenangan atas Azerbaijan pada laga kedua kualifikasi Piala Euro 2024. Bermain di France Arena, skuad Blagold menang meyakinkan dengan 5 gol tanpa balas. Skuad asuhan Jane Anderson menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Emil Forsberg di menit ke-38. Memasuki babak kedua, Swedia tampil beringas dengan melancarkan serangan efektif. Skuad Blagold menambah keunggulan di menit ke-65 setelah Bahlul Mustafa Zada mencetak gol bunuh diri.
Timnas Swedia memperbesar keunggulan lewat gol dari Victor Gyökeres di menit ke-79. Sedangkan 2 gol tambahan lainnya dicetak lewat Jesper Karlsson dan Anthony Elanga. Kemenangan ini membuat Swedia menempati posisi ketiga grup F dengan perolehan 3 poin. Hungaria melakoni laga pertamanya di kualifikasi Piala Euro 2024 menghadapi Bulgaria. Pada pertandingan ini, skuad asuhan Marco Rossi berhasil membantai lawannya dengan skor 3-0. Semua gol Hungaria di pertandingan ini tercipta pada babak pertama. Balin Vexey membuka keunggulan bagi skuad Nemzeti Tizenegi di menit ke-7. Dominik Szoboszlai berhasil memperlebar jarak dengan gol cantiknya di menit ke-26. Gol tersebut dicetak Szoboszlai melalui tendangan bebas yang gak mampu dihalau oleh Daniel Naumov. Martin Adam berhasil menutup kemenangan Hungaria melalui golnya di menit ke-39. Hasil ini membuat skuad asuhan Marco Rossi menempati peringkat kedua di grup G. Kalau tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke sesi konferensi pers, ada Zlatko Dalic yang optimis bisa meraih kemenangan atas Turki. Sedangkan pelatih Spanyol mengakui kalau Skotlandia adalah lawan yang cukup sulit. Timnas Wales akan berhadapan dengan Latvia di matchday kedua kualifikasi grup D Piala Euro 2024. Dalam laga ini, sang pelatih Robert Page mengusung target kemenangan. Dia pun akan mewaspadai ancaman Latvia yang bisa saja tampil mengejutkan. Apalagi menurut statistik terakhir, Timnas Wales selalu dibuat kesulitan saat bertanding dengan Latvia. Menurut Robert Page, Latvia akan bermain disiplin dengan memanfaatkan situasi bola mati. Dia pun mengharapkan para pemain untuk bisa menguasai jalannya pertandingan. Murat Yakin memberikan komentarnya dalam sesi konferensi pers menjelang laga menghadapi Israel. Pelatih timnas Swiss ini mengharapkan magis dari sang kapten Granit Xhaka. Dia pun mengharapkan kalau Granit Xhaka bisa menunjukkan mental kaptennya di atas lapangan. Di sisi lain, Murat Yakin juga meminta pemain lainnya untuk tampil dominan. Meskipun begitu, hal itu bakal berjalan cukup sulit mengingat Israel bukanlah lawan yang sulit. Murat Yakin menganggap Israel punya teknik permainan yang bisa merepotkan para pemain Swiss. Selain dari Murat Yakin, sang kapten Granit Xhaka juga turut memberikan komentarnya. Dia meminta kepada rekan satu tim untuk berhati-hati dengan tim nasional Israel. Pemain Arsenal itu menyebut Swiss punya target besar dengan mampu lolos ke Piala Euro 2024. Zlatko Dalic memberikan komentarnya saat konferensi pers menjelang menghadapi Turki. Dia optimis bisa meraih hasil positif meskipun di laga pertama meraih hasil imbang atas Wales. Dalic pun punya hasrat besar kalau kemenangan ini mampu meloloskan Kroasia ke Piala Euro 2024. Di sisi lain, timnas Kroasia kehilangan Marko Livaja dan Bruno Petkovic karena cedera. Akan tapi Dalic enggan memanggil pemain tambahan karena dinilai punya pemain yang sepadan. Pemain yang dimaksud adalah Andrej Kramaric dan Petar Musa. Timnas Spanyol akan menghadapi Skotlandia dalam matchday kedua kualifikasi Piala Euro 2024. De La Fuente mengatakan jika laga menghadapi Skotlandia merupakan pertandingan yang penting dan sulit. Sebab skuad The Tartan Army banyak dihuni oleh pemain yang berasal dari Inggris. De La Fuente menambahkan kalau Skotlandia telah berkembang sebagai negara yang kuat. Meskipun begitu, dia mengaku optimis bisa meraih hasil positif di laga nanti. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Manchester United yang akan melayangkan tawaran selangit untuk Gonzalo Ramos. Sementara rival mereka yaitu Liverpool juga nggak mau kalah dengan mengincar Victor Osimhen yang punya bandrol harga mencapai 150 juta euro. Manchester United gencar mendatangkan amunisi anyar untuk mengisi posisi ujung tombak. Kabarnya manajemen Setan Merah tertarik untuk mengamankan jasa Gonzalo Ramos dari Benfica. Demi bisa mendaratkannya ke Old Trafford, manajemen akan melayangkan tawaran resmi. Fabrizio Romano menyebut tawaran itu berkisar 120 juta euro atau 1,9 triliun rupiah. Namun transfer ini diprediksi bakal sulit terwujud. Pasalnya Gonzalo Ramos masih ingin menghabiskan sisa karirnya dengan membela Benfica beberapa tahun lagi. Victor Osimhen menjadi incaran banyak klub top Eropa karena penampilan gemilangnya bersama Napoli. Salah satunya ada Liverpool yang juga ikut meramaikan perburuan sang bomber. Menurut laporan dari Football Insider, pasukan Jurgen Klopp saat ini sedang membutuhkan penyerang baru. Hal itu disebabkan karena Roberto Firmino dipastikan bakal cabut di akhir musim nanti. Hanya saja skuad The Reds harus merogoh kocek yang gak sedikit untuk bisa mengangkutnya ke Anfield. Sebab Napoli membandrol harga Osimhen sekitar 150 juta euro atau 2,4 triliun rupiah.
Chelsea berniat mendatangkan penyerang RB Salzburg yakni Benjamin Sesko. Bersumber dari media Vihayas, manajemen The Blues kepincut dengan sang bobber karena tampil gemilang. Di musim ini saja dia telah mencetak 10 gol dari 21 pertandingan Liga Austria. Akan tapi manajemen The Blues harus merogoh kocek besar untuk bisa mengangkut Sesko ke Stamford Bridge. Kabarnya pemain asal Slovenia ini punya bandrol harga mencapai 50 juta euro. Berita selanjutnya ada Real Madrid yang tertarik untuk mendatangkan Gabriel Jesus sebagai pengganti dari Karim Benzema. Sementara Thomas Tuchel mengincar Harry Kane untuk menambah daya gedor Bayern Munchen. Real Madrid tertarik mendatangkan penyerang baru dengan mengincar Gabriel Jesus. Bomber Arsenal itu digadang menjadi pengganti Karim Benzema yang sudah memasuki usia uzur. Bersumber dari Defensa Central, penyerang Brasil itu dinilai cocok sebagai pengganti jangka panjang Benzema. Di sisi lain, manajemen El Real mengaku terkesan dengan penampilan Jesus. Pasalnya, ex-penyerang Manchester City itu bisa ditempatkan di segala posisi. Hanya saja Arsenal enggan melepas Jesus karena masih sangat dibutuhkan di dalam tim. Thomas Tuchel baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen. Demi bisa mencapai kesuksesan, Tuchel meminta kepada manajemen untuk mendatangkan amunisi anyar. Salah satunya dengan mengincar bomber Tottenham Hotspur yaitu Harry Kane. Kehadiran penyerang asal Inggris ini diharapkan bisa memperkuat daya gedor di lini serang skuad di Bayern. Apalagi transfer ini bakal mudah untuk diwujudkan oleh manajemen di Rotterdam. Alasannya saat ini Kane sudah muak dengan Tottenham Hotspur yang gak kunjung mendapat prestasi. Federasi Sepak Bola Brazil atau yang biasa disebut CBF tengah mengincar Carlo Ancelotti sebagai pelatih anyar mereka. Rumor itu diperkuat dengan pernyataan dari Ketua CBF Ednaldo Rodrigues. Ednaldo bilang Don Carlo adalah sosok yang sempurna untuk menukangi timnas Brazil. Dia dianggap sebagai pelatih yang kompeten yang bisa mengimbangi ruang ganti pemain. Di sisi lain, Vinicius Junior juga baru-baru ini memberikan pernyataan yang memperkuat isu tersebut. Dia bilang kalau Ancelotti telah setuju untuk menukangi skuad Samba. Next, Chelsea resmi memperpanjang kontrak penjaga gawang ketiga mereka yakni Marcus Bertinelli dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Di kabar penutup nih dari kabar terbaru Piala Dunia U20 di mana Erick Thohir terbang ke Swiss untuk mendiskusikan langsung dengan Presiden FIFA terkait pembatalan tuan rumah. Chelsea resmi memperpanjang kontrak kiper ketiga mereka yaitu Marcus Bertinelli. Penjaga gawang asal Inggris ini menandatangani kontrak di Stamford Bridge selama 3 tahun ke depan. Itu artinya Bertinelli akan berseragam skuad The Blues sampai tahun 2026 mendatang. Sebelumnya kontrak kiper 30 tahun itu berakhir di musim panas nanti. Usai memperpanjang kontrak, Bertinelli mengaku sangat senang bisa bertahan di skuad The Blues. Dia pun merasa bersemangat untuk bisa menembus tim utama di bawah asuhan Graham Potter. AFC Bournemouth resmi memperpanjang kontrak sang penjaga gawang yakni Neto. Mantan kiper Barcelona itu telah menandatangani kontrak sampai tahun 2026 mendatang. Dilansir dari situs resmi klub, manajemen Bournemouth mengungkapkan alasan memperpanjang kontrak Neto. Kiper asal Brazil ini dianggap sebagai sosok penting di jantung pertahanan. Selama memperpanjang kontrak, Neto mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar. Dia pun berjanji akan memberikan permainan terbaiknya. FIFA baru-baru ini ingin mengubah format Piala Dunia antar klub. Nantinya turnamen ini akan diikuti 32 tim di mana 12 tim diantaranya berasal dari zona Eropa. Kabarnya format tersebut mendapat dukungan dari Asosiasi Klub Eropa atau yang biasa disebut ECA. ECA baru saja menjalin kesepakatan dengan FIFA sampai tahun 2030. Salah satu isi kesepakatan tersebut membahas mendukung penuh jadwal yang dibuat FIFA. Jadwal tersebut membahas terkait penyelenggaraan Piala Dunia antar klub. Gianni Infantino selaku Presiden FIFA menyebut kalau kalender pertandingan telah disetujui oleh ECA. FIFA diklaim sudah resmi membatalkan perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Pasalnya saat ini pemerintah Indonesia dianggap nggak bisa menjamin keamanan semua kontestan Piala Dunia. Hal tersebut dibenarkan oleh mantan pengurus PSSI yakni Yesayas Octavianus. Namun Yesayas menyebut kalau surat tersebut belum berani untuk ditunjukkan ke publik. Di sisi lain, Argentina dan Qatar kabarnya siap untuk menggantikan Indonesia kalau event ini gagal digelar. Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah mendapat komentar dari PLT Menpora Muhadir Effendi. Dia bilang kalau sebenarnya Indonesia sudah memberikan syarat khusus kepada Israel. Sayangnya ide tersebut langsung mendapat penolakan dari FIFA. Menanggapi masalah ini, Ketua PSSI Erick Thohir sedang dalam perjalanan menuju ke markas FIFA yang berada di Zurich, Swiss.
Orang nomor 1 di PSSI ini bakal mencari solusi terbaik untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Namun Indonesia masih sedikit punya asa untuk bisa melanjutkan Piala Dunia U20. Pasalnya menurut laporan dari Detik Sport, FIFA masih melakukan inspeksi pada hari Senin kemarin. Tercatat ada 18 perwakilan FIFA yang hadir dalam inspeksi tersebut. Bali United meraih 3 poin penuh kala menjalani partai big match menghadapi Arema FC. Bertanding di Stadion PT IKA, skuad Serdadu Tridatu mengakhiri laga dengan skor akhir 1-3. Bali United menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Ilyas Vasojevic di menit ke-41. Masuk babak kedua, Serdadu Tridatu menambah keunggulan lewat gol dari Jean Bevolo dan Yabes Roni. Sementara Arema FC cuma bisa membalas 1 gol hiburan melalui Evan Dimas. Kekalahan ini membuat Arema FC kian terpuruk dengan berada di peringkat 12 klasemen. Sedangkan Bali United gak beranjak dari peringkat 5 dengan punya perolehan yang sama dengan Borneo FC Samarinda. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Nadi Chandra. Mudah-mudahan CR7 bisa membantu timnas Portugal lolos. Iya guys, Bang Dodo tuh belum habis tahu masanya, buktinya dia masih gacor. Gimana menurut kalian? Komen di bawah guys, sampai jumpa.